Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6316. Mendengar kata-kata Chu Tinghan, wajah Lin Bai muram dan hatinya sedih. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar kata-kata seperti itu. Banyak pendekar telah mengatakannya sebelumnya. Negara Chu tidak akan membiarkan Lin Bai meninggalkan negara Chu, dan alam iblis tidak akan membiarkan Lin Bai meninggalkan alam iblis. Jika Lin Bai bersikeras untuk pergi, maka satu-satunya kemungkinan adalah pergi setelah menjadi mayat. Dan alasan yang mereka berikan juga sangat sederhana. Tidak ada yang mau membiarkan seorang yang berbakat dan sombong dengan potensi tak terbatas pergi, dan menjadi orang kepercayaannya di masa depan. Semakin banyak suara seperti itu datang, hati Lin Bai terguncang, dan bahkan dia berpikir bahwa negara Chu tidak akan membiarkannya pergi. Lin Bai pernah berpikir tentang empati. Jika dia berdiri di singgasana Kaisar Chu dan dia adalah Kaisar Chu, akankah dia membiarkannya pergi? Jawaban yang didapatnya membuat Lin Bai sedikit putus asa. Namun demikian, Lin Bai masih memiliki sedikit kepercayaan pada negara Chu. Tepatnya, dia masih memiliki sedikit kepercayaan pada Yang Mulia Chen Wang. Lin Bai masih percaya bahwa Yang Mulia Chen Wang akan memenuhi janjinya setelah naik tahta. Karena inilah syarat yang dijanjikan Yang Mulia Chen kepada Lin Bai sebelumnya. Tentu saja, Lin Bai tidak akan menggantungkan semua harapannya pada Yang Mulia Chen. Bagaimana jika, seperti yang dikatakan para pendekar lain, Yang Mulia Chen menjadi orang yang berbeda setelah duduk di kursi naga. Meskipun Lin Bai percaya pada Yang Mulia Chen Wang, sebagai kursi paling berharga di alam iblis, kursi itu memang mengandung kekuatan sihir yang luar biasa. Siapa yang bisa menjamin bahwa orang yang duduk di kursi itu tidak akan berubah? Jadi Lin Bai juga perlu melakukan persiapan tambahan. Tetapi untuk persiapan ini, Lin Bai belum tahu. Lagi pula, memikirkan lawannya adalah kerajaan super yang telah diwariskan selama ratusan ribu tahun, Lin Bai juga merasakan tekanan yang besar. Kekuatan seperti itu yang telah diwariskan selama ratusan ribu tahun dan masih dalam masa kejayaannya pasti sangat kuat, dahsyat, dan mendalam. Meskipun Lin Bai memiliki penampilan dan kekuatan penghancur yang luar biasa, dia masih merasa sangat tidak berdaya di hadapan raksasa seperti itu. Perasaan ini seperti, Anda adalah seorang jenderal tak terkalahkan yang telah mengalami banyak pertempuran, memegang pedang paling tajam di dunia. Tepat ketika Anda penuh ambisi untuk menghadapi musuh Anda mendapati bahwa musuh Anda adalah gunung yang tak terjangkau. Anda mungkin dapat menggunakan pedang di tangan Anda untuk memindahkan gunung di depan Anda, tetapi ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam semalam. Aku tidak ingin membahas hal-hal ini denganmu. Sekarang dia berada di dunia perburuan, Lin Bai tidak ingin pikiran-pikiran yang mengganggu memenuhi hatinya. Dia harus menjaga ketenangan yang cukup untuk menghadapi situasi rumit di dunia perburuan. Kau tidak ingin membahasnya karena bahkan kau tahu di dalam hatimu, negara Chu tidak akan membiarkanmu pergi. Chu Tinghan sekali lagi menyerang titik lemah Lin Bai. Jangan sebutkan masalah ini. Lin Bai menoleh dan menatap Chu Tinghan dengan dingin, jangan sebutkan apa yang terjadi di kuil sebelumnya. Chu Tinghan melihat bahwa Lin Bai sedikit marah. Meskipun dia sombong, bukan berarti dia tidak tahu bagaimana menilai situasi. Jelas tidak bijaksana untuk terus memprovokasi Lin Bai saat ini, dan dia juga tahu bahwa masalah ini perlu dilakukan langkah demi langkah dan dipandu perlahan. Jadi Chu Tinghan tersenyum, mengangguk setuju, dan tidak melanjutkan pembicaraan, tetapi mengubah topik untuk mengalihkan pembicaraan ke Qing Yan Kunpeng. Apakah kau telah menemukan jejak Qing Yan Kunpeng? Berdiri di atas awan, Chu Tinghan melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang abnormal, ia juga tidak menemukan darah Qing Yan Kunpeng. Tidak, Lin Bai begitu bingung dengan kata-kata Chu Tinghan barusan, ia tidak bisa berkonsentrasi untuk berpikir saat ini. Ia hanya bisa kebingungan, mencari-cari di sekitar awan seperti ayam tanpa kepala, tampak sibuk, tetapi sebenarnya tidak menemukan apapun. Chu Tinghan melihat bahwa Lin Bai telah kehilangan akal sehatnya, jadi dia berkata, tepat sebelum putra suci Wuzong pergi, sepertinya dia mengambil setetes darah. Kata-kata Chu Tinghan yang tiba-tiba memberi Lin Bai secerca inspirasi, dan dia tiba-tiba teringat bahwa seperti yang dikatakan Chu Tinghan, putra Wuzong, Ling Qis, memang mengambil setetes darah sebelum dia pergi. Untuk apa dia menginginkan darah? Lin Bai tidak mengerti. Meskipun itu darah Qing Yan Kunpeng, itu tidak mengandung esensi. Meskipun dapat digunakan untuk memurnikan ramuan, efek dari mengambil setetes darah tidak terlalu kuat. Mungkin putra suci Sekte Wu itu punya cara untuk menggunakan darah Qing Yan Kunpeng untuk mengunci posisinya, lalu menemukan gua Qing Yan Kunpeng. Chu Tinghan mengusulkan sebuah ide. Kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan, jadi kita harus bergegas.
Lin Bai juga setuju dengan kata-kata Chu Tinghan, jika putra suci Sekte Wu ditemukan terlebih dahulu, maka kita akan membuang waktu di sini dengan sia-sia. Lin Bai juga percaya bahwa putra suci Sekte Wu mengambil darah King Yan Kunpeng, dia pasti menggunakan semacam metode rahasia untuk mengunci posisi King Yan Kunpeng. Sebagai salah satu dari 16 sekte terkuat di alam iblis, dan sekte yang paling misterius dan aneh di alam iblis, dan dia adalah putra suci Sekte Wu, dia pasti memiliki banyak kemampuan yang sulit diprediksi. Dengan tekanan dari Wu Zongzhengzi lagi, Lin Bai juga sangat khawatir bahwa dia akan membuang terlalu banyak waktu di sini, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak mendapatkan apa-apa. Setelah tekanan ini muncul, Lin Bai dengan cepat menyesuaikan pikirannya, menjernihkan pikirannya, dan berhenti memikirkan lalat tanpa kepala yang berkeliaran di tempat tidur di hutan raksasa. Lin Bai dan Chu Tinghan pertama-tama dengan hati-hati mencari kanopi gua King Yan Kunpeng di hutan raksasa. Bagaimanapun, tubuh King Yan Kunpeng yang besar tidak mungkin tersembunyi. Di kanopi, di antara rerumputan, di pegunungan tinggi. Lin Bai dan Chu Tinghan mencari dengan saksama, menghabiskan 1 hari, dan hampir berjalan menyusuri seluruh hutan raksasa, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan King Yan Kunpeng. Hari itu, siang hari. Lu Qingjun memanggil Lin Bai dan Chu Tinghan lagi dengan gelang konsentris, dan mereka semua bertemu di kanopi yang menutupi langit dan matahari. 1 hari lagi telah berlalu, dan kita masih belum mendapatkan apa-apa. Lu Qingjun mengeluarkan kendi anggur dari tas penyimpanan dan memberikannya kepada Lin Bai, dan berkata kepada Lin Bai dengan frustrasi. Lin Bai tidak berbicara, tetapi murid-murid Qi Jue Cheng lainnya mengeluh, di mana si jahat ini bersembunyi. Dan sejak dia terluka oleh Lord Wolf, dia diam selama 2 hari terakhir. Kita telah membuang waktu 3 atau 5 hari di sini, dan kita masih belum mendapatkan apa-apa. Para murid Qi Jue Cheng, termasuk Lu Qingjun, sangat frustrasi. Bukan hanya karena tidak ada jejak King Yan Kunpeng, tetapi juga karena terlalu banyak waktu terbuang di sini. Lagi pula, dunia perburuan hanya dibuka selama 1 bulan. Semua pendekar yang berpartisipasi dalam perburuan harus berlomba melawan waktu, dan tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan berharga ini. Saudara Lin, bagaimana menurutmu? Lu Qingjun meminta strategi kepada Lin Bai. Aku telah menemukan bahwa banyak orang telah menyerah memburu King Yan Kunpeng, dan banyak orang telah pergi hari ini. Lu Qingjun melirik murid-murid kota Qi Jue lagi, jika kita tidak dapat menemukan King Yan Kunpeng dalam 1 hari lagi, sepertinya kita harus menyerah. Lin Bai mengambil kendi yang diberikan Lu Qingjun, menyesapnya, pikirkan baik-baik. Bab 6317. Saat Lin Bai berpikir perlahan, pikirannya perlahan menjadi jernih. Sepanjang hari ini, Putri Tinghan dan aku telah menjelajahi hampir seluruh hutan raksasa, dan dengan saksama mencari semua tempat persembunyian di dalamnya. Tapi tetap saja tidak ada. Mendengar bahwa Lin Bai tidak menemukan petunjuk apapun, para murid kota Qi Jue menjadi semakin putus asa dan frustrasi, dan beberapa murid bahkan mulai mengumpat. Demi neneknya, di mana kejahatan ini bisa bersembunyi? King Yan Kunpeng memiliki tubuh sebesar itu, mustahil untuk menyembunyikannya. Meskipun hutan raksasa ini sangat luas, anehnya begitu banyak dari kita para pendekar telah mencarinya secara menyeluruh dan masih belum menemukannya. Meskipun ajaran Qi Jue Cheng adalah, kesatriaan diutamakan, banyak muridnya memiliki rasa percaya diri yang kuat, berani dan lugas, terus terang, dan mengatakan apapun yang terlintas di pikiran mereka. Tetapi umpatan mereka memberi Lin Bai secerca inspirasi, dan matanya yang bingung langsung berbinar, seolah-olah tabir yang menutupi wajahnya telah terangkat. Aku sudah menemukannya. Ada ekspresi kesadaran tiba-tiba di wajah Lin Bai. Lu Qingjun buru-buru bertanya, Saudara Lin, apa yang kau pikirkan? Lin Bai tersenyum kecut, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan berkata kepada Lu Qingjun, Saudara Lu, apakah menurutmu ada kemungkinan, gua King Yan Kunpeng sama sekali tidak berada di hutan raksasa? Apa? Setelah Lin Bai mengemukakan ide ini, para murid kota Qi Jue dan Lu Qingjun semuanya terkejut. Guru Serigala, ini tidak mungkin, bukan? Meskipun mereka heterogen, mereka memiliki pembagian wilayah yang jelas seperti Yaosu. King Yan Kunpeng berburu di hutan raksasa di sini, jelas ini adalah wilayahnya. Petik 2. Selain itu, pepohonan di hutan raksasa di sini sangat lebat, yang cocok untuk kelangsungan hidup spesies alien raksasa seperti King Yan Kunpeng. Jika dia tidak berada di hutan raksasa ini, di mana dia? Para murid kota Qi Jue segera mengajukan pertanyaan. Setelah memikirkannya dengan saksama, Lu Qingjun juga merasa bahwa kata-katanya masuk akal, jadi dia berkata, Saudara Lin,
apa yang mereka katakan benar, jika Gua Qingyan Kunpeng tidak berada di hutan raksasa, bagaimana mungkin dia muncul di sini? Lin Bai berkata sambil tersenyum, lalu pernahkah kau memikirkan, kemungkinan bahwa hutan raksasa ini hanyalah sebagian dari wilayahnya? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Lin Bai dan murid-murid Qi Juecheng berubah drastis. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, hutan pohon raksasa ini sudah cukup besar. Tentu saja, bagi umat manusia kita, hutan pohon raksasa adalah hutan purba yang sangat besar. Meskipun para pendekar alam Tai Dao Guo ada di sini, hanya butuh 2 atau 3 hari untuk melewatinya. Tapi pernahkah kalian memikirkannya? Qingyan Kunpeng pada awalnya mengandalkan kecepatan, dan dia bisa terbang lebih dari 180.000 mil hanya dengan sekali terbang. Bagi umat manusia, hutan raksasa yang luas itu hanyalah taman kecil di mata Qingyan Kunpeng. Kata-kata Lin Bai mengejutkan semua orang yang hadir. Markis Serigala benar, kecepatan penghalang jahat itu memang sangat cepat. Jika Qingyan Kunpeng berlari kencang, dia akan mampu menyeberangi hutan raksasa dalam beberapa jam. Semua orang di kota Qijue mengangguk satu persatu, mata mereka berbinar-binar. Lin Bai berkata lagi, dan setelah aku melukai Qingyan Kunpeng hari itu, dia menghancurkan puncak pohon dan terbang ke langit. Jika guanya berada di hutan raksasa, sama sekali tidak perlu baginya untuk terbang ke langit lalu jatuh ke hutan, kan? Ini hanya akan mengungkap lokasi guanya. Lu Qingjun tersenyum getir, Kakak Lin adalah orang yang mengamati dengan cermat. Jika, seperti yang dikatakan Kakak Lin, gua Qingyan Kunpeng tidak berada di hutan raksasa, tetapi di tempat lain, saya khawatir akan lebih merepotkan untuk menemukannya. Tidak merepotkan sama sekali. Lin Bai terkekeh, jika guanya tidak berada di hutan raksasa, akan lebih mudah untuk menemukannya. Lu Qingjun dan murid-murid Qi Juecheng bersorak gembira, Kakak Lin, apakah kau punya cara untuk menemukannya? Lin Bai mendongak ke langit dan berkata, dia menerobos puncak pohon dan melarikan diri, terbang ke langit. Kecuali dia sedang menyelamatkan nyawanya, sangat mungkin guanya berada di tempat yang sangat tinggi. Dan dia sangat besar, dan gunung serta hutan biasa sama sekali tidak dapat menampungnya. Karena kita telah memastikan bahwa tidak ada gua untuknya di hutan raksasa, maka guanya pasti berada di gunung terdekat. Petik 2. Temukan gunung yang lebih tinggi dari hutan raksasa, dan kalian pasti akan menemukan Qingyan Kunpeng. Lu Qingjun menunjukkan kegembiraan di wajahnya, mereka telah menghabiskan 3 atau 4 hari di sini, jika mereka tidak menemukan Qingyan Kunpeng, mereka mungkin akan kembali tanpa hasil, membuang waktu dengan sia-sia. Tepat ketika Lu Qingjun merasa senang, murid kota Qijue bertanya lagi, ada begitu banyak gunung di sekitar sini, setiap gunung di dunia perburuan puluhan kali lebih tinggi daripada di dunia luar. Guru Serigala, ada terlalu banyak gunung di sekitar Anda, dan sangat merepotkan untuk menemukannya. Lin Bai menoleh dan melirik murid kota Qijue yang sedang berbicara, dengan senyum misterius di wajahnya, kebetulan, aku sudah menemukannya. Lu Qingjun buru-buru bertanya, di mana itu? Ikutlah denganku. Lin Bai tidak ingin bertele-tele. Setelah memastikan bahwa gua Qingyan Kunpeng tidak berada di hutan raksasa, banyak keraguan di benaknya lenyap, dan pikiran semua orang menyatu, dan dia sampai pada sebuah kesimpulan. Lin Bai menginjak pedang terbang dan terbang ke langit bersama Chu Tinghan. Lu Qingjun dan murid-murid kota Qijue tidak berkata apa-apa, dan segera menggunakan teknik rahasia untuk mengikuti. Dengan kecepatan luar biasa, beberapa orang menerobos puncak pohon dan melesat ke langit. Sesampainya di atas awan, matahari bersinar terang saat ini, dan lautan awan bergolak. Melihat ke depan, ada puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya menjulang ke langit di segala arah. Lin Bai membuka mata asuranya untuk melihat, menunjuk ke timur dan berkata, di sana. Setelah selesai berbicara, Lin Bai mengendarai pedang terbang dan melesat pergi. Lu Qingjun dan murid-murid Qi Juecheng juga mengikuti, dan mereka semua terbang tidak jauh, dan mereka benar-benar menemukan gunung yang sangat tinggi ratusan ribu mil jauhnya di timur. Gunung ini tidak bisa digambarkan sebagai gunung yang tinggi. Setelah gunung-gunung tinggi lainnya menjulang ke langit, hanya puncak pendek yang tersisa. Tetapi puncak gunung ini, awan seolah telah berubah menjadi sabuknya, hanya muncul di tengah gunung, jika melihat ke atas, masih ada 100 kaki lagi dari puncak Gunung Julu. Jika gunung ini berada di dunia luar, pasti akan disebut Gunung Suci oleh para pendekar. Benarkah ada gunung setinggi ini? Para murid kota Qijue semuanya terkejut, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Bai dan bertanya, Guru Serigala, bagaimana Anda tahu ada gunung di sini? Lu Qingjun juga tidak mengerti, dan bertanya, Saudara Lin, mungkinkah Anda,
seperti para pendekar Sekte Barbar Selatan, juga tahu sesuatu tentang gunung, sungai, dan geografi. Hehe, Lin Bai tersenyum masam, dan berkata kepada Lu Qingjun, saya tidak memiliki kemampuan itu, hanya saja saya pernah melewati gunung ini sebelum datang ke sini. Gunung yang begitu besar berdiri di antara langit dan bumi. Pemandangannya sangat memukau. Saat itu, aku ingin naik dan melihatnya. Kemudian, aku berpikir untuk ikut bertarung denganmu, jadi aku mengurungkan niat. Ternyata berada di hutan raksasa. Setelah kita memastikan bahwa Gua Qingyan Kunpeng tidak berada di hutan raksasa, puncak gunung ini langsung muncul di benakku. Ayo kita naik dan melihatnya. Kuharap kita tidak salah tempat. Lin Bai memimpin para murid kota Qijue untuk bangkit dari tanah, menyerbu ke atas, dan langsung menuju puncak gunung. Bab 6318. Gunung-gunung di dunia perburuan beberapa kali lebih tinggi daripada gunung-gunung di luar, tetapi sekarang gunung-gunung di depan Lin Bai dan Lu Qingjun bahkan lebih tinggi dan luar biasa dibandingkan dengan gunung-gunung lain di dunia perburuan. Gunung-gunung lain tampak seperti gundukan kecil di depannya. Lin Bai, Lu Qingjun, dan beberapa murid Qijue Cheng berada di lautan awan dan bergegas menuju puncak, dan butuh setengah jam untuk melihat puncaknya. Akhirnya melihat puncak gunung. Seorang murid Qijue Cheng mendongak ke puncak gunung di depannya, dengan wajah gembira. Namun, Lin Bai dan Lu Qingjun telah menggunakan teknik mata dan pupil Dharma untuk melihat puncak gunung, berharap melihat jejak Qingyan Kunpeng. Meskipun masih ada jarak dari puncak gunung saat ini, puncak gunung dikelilingi oleh awan dan kabut, sehingga tidak mungkin untuk melihat penampakan sebenarnya di dalamnya. Tetapi Lin Bai masih dengan tajam melihat bercak darah di gunung itu. Lin Bai Fei tiba di depan dinding batu di atasnya berwarna merah tua, dan darah perlahan mengalir ke bawah. Ini darah Qingyan Kunpeng. Sepertinya kita telah menemukan tempat yang tepat. Melihat darah itu, Lin Bai menghela napas lega. Darah di dinding batu ini cukup untuk menunjukkan bahwa setelah Qingyan Kunpeng terluka, dia meninggalkan hutan raksasa dan kembali ke gua ini. Akhirnya menemukan rintangan jahat ini. Lu Qingjun juga tersenyum. Hati-hati semuanya. Jika tebakanku benar, Qingyan Kunpeng berada di puncak gunung. Jika kita naik sekarang, kita mungkin akan melawan Qingyan Kunpeng secara langsung. Lin Bai mengingatkan, jangan sampai ketika mereka mencapai puncak gunung, Qingyan Kunpeng tiba-tiba menyerang dan mengejutkan semua orang. Lu Qingjun memerintahkan murid-murid kota Qijue untuk bersiap, dan semua orang juga menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk melindungi tubuh mereka, dan mengeluarkan senjata sihir yang tajam, seolah-olah mereka akan melakukan sesuatu yang besar. Yo, Tuan Serigala. Tepat saat itu, dari sisi lain gunung, terdengar tawa aneh. Lin Bai dan Lu Qingjun tiba-tiba menegang ketika mendengar kata-kata itu, dan perlahan menoleh untuk melihat, dan melihat Wu Zong Shengzi Lingkis mendekati mereka perlahan dengan beberapa murid Wu Zong. Oh, melihat Lin Bai dari kejauhan, Lingkis menghela napas, dengan ekspresi tak berdaya, butuh waktu lama bagiku untuk menggunakan metode rahasia untuk mengunci jejak Qingyan Kunpeng. Tapi aku tidak menyangka bahwa begitu aku tiba di depan, Tuan Serigala mengikutiku dari belakang. Lin Bai benar-benar tidak menyangka bahwa putra suci Wu Zong, Lingqi, dapat menemukan tempat ini. Lagi pula, semua pendekar memiliki pemikiran tetap bahwa Qingyan Kunpeng berada di hutan raksasa, dan hanya sedikit pendekar yang dapat keluar dari pemikiran tetap ini. Saudara Ling, aku tidak mengikutimu ke sini, Lin Bai mengingatkan, khawatir Lingqi akan berpikir mereka mengikutinya. Tidak, tidak, Wu Zong Shengzi Lingqi berulang kali menggelengkan kepalanya, aku tidak bermaksud begitu. Meskipun aku tidak kuat, aku masih bisa mengetahui apakah ada seseorang yang mengikutiku dari belakang. Kemampuan Tuan Serigala untuk menemukan tempat ini tidak ada hubungannya dengan bawahan, itu adalah kemampuan Tuan Serigala sendiri. Tapi, Shengzi Wu Zong tiba-tiba mengubah topik dan berkata, namun, Tuan Serigala terlalu berhati-hati. Bukankah kau menemukan seseorang yang mengikutimu? Baik Lin Bai maupun Lu Qingjun terkejut sejenak, lalu menoleh ke belakang. Mereka membuka mata sihir dan pupil mereka bersamaan, dan tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Lin Bai menatap Lingqi dengan ekspresi bingung, ia hanya tersenyum, berjalan perlahan, dan menggaruk kepala salah satu murid di kota Qijue. Raungan, sebuah jeritan melengking terdengar. Semua orang menoleh, hanya untuk melihat putra suci Wu Zong, Lingqi, mencabut sehelai rambut hitam dari atas kepala murid Qijue Cheng itu. Rambut itu terkibas di tangan putra Wu Zong, dan berubah menjadi sosok samar. Pada saat ini, ia menjerit dan meronta, berusaha melepaskan diri dari kendali putra Wu Zong. Apa ini? Murid Qijue Cheng itu juga ketakutan. Adik junior,
Lu Qingjun juga terkejut, berpikir bahwa murid ini telah mengkhianatinya. Saudara Sengxi, aku tidak pernah mengkhianati sekte. Murid itu juga menebak apa yang ingin dikatakan Lu Qingjun, dan buru-buru membela diri dengan panik. Putra Wuzong, Ling Qi, buru-buru membujuk mereka berdua. Putra Lu Qingjun, jangan khawatir, dia tidak mengkhianatimu atau sektemu. Benda ini diletakkan dengan hati-hati, jadi tidak mudah terlihat. Lin Bai menatap sosok yang meronta-ronta di tangan putra Wuzong, Ling Qis, dan bertanya, Saudara Ling, benda apa ini? Benda ini disebut, hantu tak tersebar. Wuzong Sengzi Ling Qis tersenyum, metode sekte pemurnian jiwa wilayah utara, sekte mereka juga memiliki kekuatan sihir rahasia yang disebut, hantu tak tersebar, ketika keduanya bekerja sama, mereka tidak hanya dapat mengunci posisi lawan, tetapi juga memata-matai banyak informasi. Sulit bagi orang biasa untuk menemukan jejak mereka. Wuzong Sengzi Ling Qis tersenyum setelah berbicara, dan melihat warna hitam aneh dengan cepat muncul dari kelima jarinya, menyebar dari ujung jari, lalu menutupi seluruh lengannya. Telapak tangan itu perlahan terbelah, dan sebuah mulut besar penuh gigi tajam muncul, membuka mulutnya untuk memakan hantu di telapak tangannya. Hantu. Hantu sekte pemurnian jiwa utara memang menakutkan, tetapi Lin Bai dan Lu Qingjun cukup ketakutan saat ini oleh gerakan mulut di telapak tangan Wuzong Sengzi. Terlebih lagi, Lin Bai dan Lu Qingjun jelas merasakan bahwa mulut itu hidup. Setelah memakan hantu itu, mereka menjulurkan lidah dan menjilat mulut mereka, lalu menghilang ke telapak tangan putra Wu Zongsheng, Ling Qis, yang melindungi bagian hitam di lengannya. Bagian hitam itu juga perlahan menghilang, dan seluruh lengan kembali menjadi putih. Teman-teman dari Sekte Pemurnian Jiwa, karena kalian di sini, tunjukkan diri kalian. Ling Qis mencibir 2 kali setelah membersihkan hantu itu. Apakah mereka sudah datang? Lu Qingjun dan Lin Bai mengangkat semangat mereka dan melihat sekeliling. Lin Bai tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan aneh di kejauhan di belakangnya. Dia membuka mata darmasuranya dan melihat ke sana, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tetapi Lin Bai tidak menoleh ke belakang, melainkan menatap lurus ke arah kehampaan. Saat berikutnya, di tempat Lin Bai menatap, ruang itu perlahan terdistorsi, dan sekelompok bayangan hitam muncul darinya. Ia berkata dingin kepada Ling Qis, putra Wuzong, apa hubungannya ini dengan Wuzongmu? Wuzong, mengapa kau harus ikut campur? Apakah pantas menyinggung sekte pemurnian jiwaku? Rupanya, pendekar sekte pemurnian jiwa itu sangat tidak puas dengan cara Ling Qis membunuh Yin Hun dan membongkar sekte pemurnian jiwa. Jadi setelah ia muncul, ia langsung meminta pertanggungjawaban Ling Qis. Bantuan Markis Wolf sangat berharga. Ling Qis menjawab dengan acuh tak acuh, seolah tanpa menjawab, tetapi seolah telah mengatakan semuanya. Lagi pula, trik sekte pemurnian jiwamu mencuri detail kecil dari sekte Wuku ada di tangan sekte penyihirku. Kau tidak bisa naik ke panggung di depan Zong. Meskipun sosok hitam itu tidak dapat melihat wajah dan sosoknya, ia samar-samar dapat merasakan ketidakpuasan dan kemarahannya. Mereka sepertinya menyimpan dendam. Lu Qingjun berbisik kepada Lin Bai. Lin Bai mengangguk sedikit. Dia juga bisa melihat bahwa hubungan antara Wuzong dan Sekte Pemurnian Jiwa tidak sesederhana itu. Meskipun kedua putra suci itu tidak menunjukkannya, tampaknya ada banyak dendam di belakang mereka. Bab 6319. Wahai putra suci Sekte Pemurnian Jiwa, aku sarankan kau jangan menunjukkan taringmu di depanku, atau aku akan mengurusmu dengan mudah. Putra Wuzong berkata dingin kepada bayangan itu, dan sudah ada nada mengancam dalam kata-katanya. Dan ketika dia berbicara, Lin Bai jelas merasakan bahwa beberapa kekuatan mulai muncul dari tubuh putra suci Wuzong, dan rune yang terukir di tubuhnya tampak hidup saat ini. Ada perasaan aneh dan misterius di seluruh tubuhnya. Dari kata-kata putra suci Wuzong, tidak sulit untuk mendengar bahwa bayangan di depannya adalah salah satu dari 4 sekte paling makmur di wilayah utara, putra suci Sekte Pemurnian Jiwa. Jika Lin Bai ingat dengan benar, namanya seharusnya Shen Xinghe. Lin Bai menghela napas tak berdaya. Meskipun dia belum lama berada di dunia perburuan, dia tampaknya telah bertemu dengan semua murid dari 4 sekte paling makmur di wilayah utara, termasuk 2 pendekar setingkat putra suci dan putri suci. 7 orang yang berlatih Shenzong telah dibunuh oleh Lin Bai. Putra suci Sekte Pemurnian Mayat, yang Lin Bai nilai di gunung berapi besar itu hanyalah boneka, dan putra suci yang sebenarnya adalah wanita berkerudung hitam. Ada 9 putra suci di keluarga Tiandao, dan sekarang Lin Bai juga telah bertemu salah satunya. Bayangan di depannya adalah Shen Xinghe, putra suci Sekte Pemurnian Jiwa. Dengan kata lain, Lin Bai telah bertemu semua petarung top di wilayah utara hanya dalam 10 hari.
Para pendekar di wilayah utara meninggalkan kesan terdalam pada Lin Bai, entah itu santo palsu dan asli dari Sekte Pemurnian Mayat, dan putra suci Sekte Pemurnian Jiwa yang diselimuti bayangan di depannya. Sekarang setelah Lin Bai menghitung dengan cermat, putra suci dan santa dari 16 kekuatan besar di dunia iblis yang dilihatnya di dunia perburuan tampaknya adalah karakter yang tidak biasa. Sekte penyihir dan Sekte Pemurnian Jiwa berhubungan. Lin Bai bertanya kepada Lu Qingjun dengan penasaran. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Lu Qingjun menggelengkan kepalanya dengan hampa, mungkin kekuatan-kekuatan besar lainnya akan mengetahui beberapa berita, tetapi bagi sekte-sekte teratas kita, itu bukanlah sesuatu yang dapat kita ikuti. Lin Bai berpikir itu masuk akal. Meskipun perbedaan antara kekuatan puncak dan sekte teratas terdengar seperti hanya dua kata, kesenjangannya sebenarnya sangat besar. Sama sekali tidak mungkin bagi sekte-sekte teratas untuk ikut campur dalam perang dan perselisihan antara kekuatan-kekuatan yang makmur. Dan perselisihan antara sekte-sekte teratas dapat diredam oleh kekuatan-kekuatan yang makmur dengan satu tangan. Inilah kesenjangannya. Setelah ditegur oleh Putra Suci Wuzong, Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa terdiam. Putra Suci Wuzong mencibir dua kali, dan berkata kepada Lin Bai, Tuan Serigala, aku akan menarik ekormu untukmu, jadi Tuan Serigala berhutang budi padaku, oke. Lin Bai memikirkannya dengan saksama, jika Lingkis tidak menangkap Putra Sekte Pemurnian Jiwa, dan ketika mereka mendaki ke puncak gunung dan bertarung dengan King Yan Kunpeng, Putra Sekte Pemurnian Jiwa tiba-tiba menyerang mereka, aku takut Lin Bai dan yang lainnya akan mati di puncak gunung. Dia tidak bisa menahan rasa takut ketika memikirkannya. Kalau begitu terima kasih, Saudara Ling. Lin Bai menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih, mengakui kebaikan itu. Senang, Lingkis menyeringai, aku hanya suka berurusan dengan orang-orang seperti Tuan Serigala, bukan ibu mertua dan ibu mertua, bersih dan rapi adalah kualitas sejati seorang pria. Tuan Serigala, kalimatnya masih sama. Sekarang kita telah menemukan tempat ini, mengenai kepemilikan King Yan Kunpeng, masing-masing tergantung pada kemampuannya sendiri. Baik. Lin Bai juga setuju. Guru Serigala, Anda harus berhati-hati dengan orang ini. Putra Suci Sekte Wu memandang bayangan itu, saya mendengar bahwa tidak ada perdamaian antara wilayah timur dan wilayah utara. Ada sekelompok prajurit yang tidak terkendali di wilayah utara. Hati-hati dengan serangan mendadak mereka. Setelah berbicara, Putra Suci Sekte Wu terbang pergi, dan bergegas menuju puncak gunung bersama beberapa murid Sekte Wu lainnya. Lin Bai menatap bayangan itu dalam-dalam. Sejak ia memasuki dunia perburuan, para prajurit dari wilayah utara selalu mengikutinya dari belakang, yang membuatnya tak kenal lelah. Saudara Lu, kau pergi. Lin Bai berkata kepada Lu Qingjun, matanya tetap tertuju pada Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa, aku akan menemuinya. Lu Qingjun berbisik kepada Lin Bai, Saudara Lin, mari kita tetap bersama. Jika terjadi sesuatu, kita akan saling menjaga. Ini adalah masalah antara aku dan wilayah utara. Lebih baik kau tidak ikut campur. Lin Bai berkata, pergilah ke puncak gunung dan buru King Yan Kunpeng. Ingat, jangan bertarung sengit dengan Putra Wuzong, jangan berpikir untuk menyerang Putra Wuzong, dan jangan berpikir untuk seperti belalang sembah yang menangkap jangkrik dan burung oriole dari belakang. Sage Wuzong terlihat mudah diajak bicara, tetapi orang ini terlalu aneh. Jika situasinya tidak diketahui, jangan mudah memprovokasinya. Petik 2. Tetapi dapat juga dilihat bahwa meskipun orang ini tidak terkendali, dia masih memiliki beberapa aturan dan prinsip di dalam hatinya. Karena dia mengatakan persaingan yang adil, selama Anda tidak melanggar aturan, dia tidak akan ikut campur. Lu Qingjun menatap dalam-dalam Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa di depannya, ia ragu-ragu berulang kali, lalu terbang bersama para murid kota Qijue. Setelah aku mengalahkan King Yan Kunpeng, aku akan segera kembali untuk membantumu. Lu Qingjun berkata kepada Lin Bai, dan dengan cepat menuju puncak gunung. Saat itu, sebagai putra Wuzong, Lu Qingjun dan yang lainnya pergi satu persatu, hanya Lin Bai dan bayangan di depannya yang tersisa di langit. Shen Xinghe, apakah kau datang untukku? Atau apakah kau datang untuk King Yan Kunpeng di puncak gunung? Lin Bai menatap bayangan itu dan bertanya. Putra suci dari Sekte Pemurnian Jiwa Utara, nama aslinya adalah Shen Xinghe. Tetapi karena putra-putra suci dan santa-santa dari 16 kekuatan terkuat di dunia iblis memiliki status yang sangat tinggi di sekte dan wilayah masing-masing. Ketika prajurit biasa melihat mereka, mereka akan dengan hormat memanggil mereka sebagai putra si Anu atau putra suci si Anu, untuk menyatakan rasa hormat mereka. Jadi jika hal-hal terus berlanjut seperti ini, seiring berjalannya waktu, sangat sedikit orang yang akan tahu apa nama asli mereka.
Sage Wuzong tadi memprovokasi dan mengejekmu, tapi kau menahan diri dan tidak bergerak, seperti menyimpan kekuatanmu untuk menghadapiku. Lin Bai mencibir. Godaan penampilan tertinggi memang sangat besar, begitu banyak orang ingin berteman denganmu. Putra suci Sekte Pemurnian Jiwa tertawa, anak bajingan dari Sekte Wu itu, karena dia ingin menghalangimu. Lin Bai juga bisa mendengar bahwa kata-kata Putra Suci Wu Zong tadi penuh dengan provokasi terhadap Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa, jelas mencoba memprovokasi pihak lain dan membuat pihak lain bertindak. Tapi Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa tidak tertipu. Mungkin karena Putra Wu Zong memiliki kepribadian seperti itu, dan dia juga tahu bahwa ada dendam yang mendalam antara Sekolah Pemurnian Jiwa dan Wu Zong, jadi dia tidak menepati janjinya. Tapi mungkin ada makna lain, yaitu, Putra Suci Wuzong ingin meminta Lin Bai untuk menghadapi Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa terlebih dahulu. Namun Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa tidak tertipu, dan Putra Suci Sekte Wuzong seharusnya tidak mengatakan apapun. Karena itu, ketika Putra Suci Wuzong mengatakan bahwa Lin Bai berhutang budi padanya, Lin Bai memahami arti kata-katanya dan mengangguk setuju. Ini bukan waktu yang tepat untuk dilahirkan, Tuan Serigala. Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa menghela napas pelan, jika ini musim lain, mungkin kau dan aku tidak akan menjadi musuh secepat ini, setidaknya aku tidak akan berurusan denganmu secepat ini. Apakah wilayah utara telah memutuskan untuk menyerang wilayah timur? Tanya Lin Bai. Dimulai dari dunia perburuan, Lin Bai dikepung oleh para pendekar dari wilayah utara dalam berbagai cara, dan Lin Bai bisa merasakan bahwa itu adalah tekad dari wilayah utara untuk membunuhnya. Bahkan para tokoh berpengaruh setingkat Putra Suci dan Putri Suci di wilayah utara pun ikut serta dalam perburuan ini. Semua fenomena ini menunjukkan bahwa wilayah utara siap berperang. Bab 6320. Pertemuan antara Lin Bai dan Putra Sekte Pemurnian Jiwa benar-benar kebetulan. Ketika Lin Bai tiba di hutan kayu raksasa, Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa telah mencari Qing Yan Kunpeng di sana, tetapi setelah melihat Lin Bai, dia tiba-tiba mengubah pikirannya tentang memburu Qing Yan Kunpeng, dan malah memburu Lin Bai. Ini sebenarnya masuk akal. Lagi pula, sebelum dunia perburuan dimulai, para pejabat tingkat tinggi di wilayah utara diam-diam berusaha menyingkirkan Lin Bai dari dunia perburuan sebisa mungkin. Mempertahankan Lin Bai pasti akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. Ide Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa adalah mengikuti Lin Bai sampai ke tempat ia memburu Qing Yan Kunpeng, dan ketika Lin Bai dan Qing Yan Kunpeng dikalahkan, dia tiba-tiba muncul untuk menuai keuntungan dari si nelayan. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat menyingkirkan masalah kepercayaan Lin Bai untuk wilayah utara, tetapi juga mendapatkan Qing Yan Kunpeng, yang berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Namun, Putra Suci Sekte Wuzong tiba-tiba turun tangan untuk menemukan hantu yang ditinggalkan oleh Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa pada murid-murid kota Qijue di depan umum, sehingga sepenuhnya menggagalkan rencana Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa. Sekarang dia harus berdiri di depan Lin Bai dan menghadapi Lin Bai secara langsung. Lu Qingjun dan murid-murid Qijue Cheng, Putra Suci Wuzong Lingqi dan murid-murid Wuzong telah naik ke puncak gunung, dan mereka tidak ikut serta dalam pertempuran ini. Di Yuhua Tiangong, banyak orang kuat saling menatap pada saat yang bersamaan, dan mereka semua jatuh di sekitar area puncak gunung ini. Layar proyeksi terbagi menjadi dua saat ini. Satu gambar menunjukkan Putra Wuzong dan Lu Qingjun mencari Qing Yan Kunpeng di puncak gunung, dan gambar lainnya menunjukkan konfrontasi antara Lin Bai dan Putra Sekte Pemurnian Jiwa di langit. Tuan Serigala tampaknya akan bertarung langsung dengan Putra Sekte Pemurnian Jiwa. Secepat itu. Para junior tahun ini, apakah kalian terlalu tidak sabar? Apakah perang saudara sudah dimulai begitu cepat? Banyak pendekar di Yuhua Tiangong tertawa kecil. Dunia perburuan memburu alien di paruh pertama bulan, dan memburu pendekar di paruh kedua bulan. Ini adalah aturan rahasia dari zaman kuno hingga sekarang. Hampir setengah dari waktu di dunia perburuan, semua pendekar akan berhenti memburu alien untuk menargetkan pendekar lain. Alasannya sangat sederhana. Meskipun ada banyak spesies alien di dunia perburuan, banyak dari mereka sangat kuat, dan metode mereka tidak dapat diprediksi. Memburu mereka akan membayar harga yang sangat mahal. Para petarung di paruh kedua bulan ini memiliki spesies alien yang diburu di paruh pertama bulan ini, dan mereka memiliki banyak spesies alien di tangan mereka, dan mereka akan mencari orang-orang yang mereka kenal untuk saling menyerang, sehingga peluang keberhasilannya jauh lebih tinggi. Namun tahun ini, waktu berburu di dunia perburuan baru berjalan 8 atau 9 hari, dan masih ada beberapa hari sebelum periode setengah bulan, tetapi tanpa diduga, para pendekar di dunia perburuan telah mulai bertarung di antara mereka sendiri. Dan itu bukan pertarungan internal antara pendekar biasa,
tetapi perang saudara antara putra-putra sekte yang makmur. Meskipun Lin Bai adalah putra suci sekte Tianshui, tidak ada yang akan memperlakukannya sebagai putra suci sekte teratas dengan kekuatan yang telah ditunjukkan Lin Bai sekarang. Semua orang setuju bahwa Lin Bai sekuat putra suci sekte yang paling makmur. Pertempuran akan segera dimulai. Pertempuran pertama antara putra-putra suci tingkat tinggi di dunia perburuan akan terjadi antara Tuan Serigala dan putra sekte pemurnian jiwa. Hehe, orang tua ini benar-benar menantikan pertempuran ini. Lagi pula, mereka adalah putra-putra surga yang paling sombong di wilayah masing-masing. Orang tua ini ingin melihat seberapa kuat mereka sebenarnya. Benar, aku juga ingin melihat apakah murid-murid sekte-sekte makmur ini memiliki nama palsu. Apakah mereka pantas mendapatkan nama itu atau hanya nama yang sia-sia, itu tergantung pada dunia perburuan hari ini. Banyak pendekar yang sedikit menantikannya. Putra-putra suci dari sekte-sekte besar dan makmur adalah nomor satu di wilayah masing-masing, dan mereka adalah yang terbaik di antara generasi muda. Reputasi mereka dapat digambarkan sebagai dahsyat di wilayah masing-masing, dan beberapa orang bahkan dibanggakan sebagai dewa. Tetapi itu hanya di dalam wilayah mereka sendiri, dengan perlindungan sekte mereka sendiri, banyak pendekar yang memberikan banyak pujian untuk menyenangkan sekte masing-masing. Jika Anda ingin melihat seberapa kuat putra-putra suci yang dibanggakan sebagai dewa di wilayah tersebut, Anda harus mengandalkan peristiwa besar seperti perburuan di dunia perburuan pada hari ulang tahun Kaisar Chu, dan sebagainya untuk membuktikan diri. Inilah sebabnya mengapa dikatakan bahwa ulang tahun Kaisar Chu adalah peristiwa besar yang terjadi sekali setiap 10.000 tahun di dunia iblis. Di depan kursi naga. Ketika ayah mertuamu melihat putra suci sekte pemurnian jiwa dan Lin Bai di layar, dia berbisik kepada Kaisar Chu, yang mulia, para pendekar di wilayah utara semakin bejat. Apakah Anda ingin saya menyuruh seseorang untuk membersihkan para pendekar di wilayah utara? Tidak perlu. Kaisar Chu menolak tanpa berpikir, dan tersenyum lagi, bukankah sudah ada yang membersihkannya? Apakah ada yang membersihkan mereka? Ayah mertuamu terkejut sejenak, lalu mengikuti pandangan Kaisar Chu ke arah Lin Bai, dan dia langsung mengerti. Shen Xinghe ini, putra suci sekte pemurnian jiwa, dikenal sebagai jenius langka di sekte pemurnian jiwa di wilayah utara. Ayah mertuamu memperkenalkan kepada Kaisar Chu dengan suara rendah, konon dia telah menguasai rahasia sekte pemurnian jiwa, seni kekosongan dan kehampaan. Seni kekosongan dan kehampaan. Mata Kaisar Chu berbinar dan dia tertawa, tidak heran wilayah utara berani memprovokasi wilayah timur. Ternyata mereka mengira mereka sudah siap. Kaisar Chu duduk di kursi naga dengan senyum di wajahnya, menunggu dimulainya pertempuran antara Lin Bai dan putra sekte pemurnian jiwa. Pada saat yang sama, Kaisar Chu juga secara sengaja atau tidak sengaja melihat ke arah kursi para pendekar di wilayah utara, dan melihat bahwa semua pendekar di wilayah utara sekarang memperhatikan pertempuran ini dengan sepenuh hati. Mata mereka penuh dengan antusiasme dan kekhawatiran. Seandainya bukan karena banyaknya master di Yuhua Tiangong dan mereka tidak bisa terlalu kehilangan ketenangan, mereka mungkin akan berdiri dan bersorak untuk putra sekte pemurnian jiwa. Kaisar Chu mendengus pelan, mengalihkan pandangannya dari para pendekar di wilayah utara, dan kemudian tertuju pada kursi para pendekar di wilayah timur. Matanya terutama tertuju pada leluhur Sekte Tujuh Malam, leluhur Qitianzong, dan leluhur Gunung Wansheng. Mengikuti pandangan Kaisar Chu, leluhur dari tiga kekuatan besar lainnya di wilayah timur juga memandang Kaisar Chu, dan ketika mereka saling memandang, mereka semua tersenyum. Tetapi hanya mereka yang tahu betapa tidak wajarnya senyum mereka. Para pendekar di wilayah timur semuanya makmur, dan semuanya hilang. Sekalipun wilayah tempat Qitianzong dan Gunung Wansheng berada tidak berbatasan dengan wilayah utara, tetapi jika wilayah utara benar-benar menerobos garis pertahanan Qie Shenzong dan negara Chu, dan pasukan memasuki wilayah timur, mereka juga akan terkena dampak Yuqi. Oleh karena itu, Qitianzong dan Gunung Wansheng sangat jelas bahwa begitu wilayah utara menyerang, baik itu menyerang gerbang Yongye dari Sekte Ilahi Tujuh Malam atau gerbang Tiannya dari negara Chu, itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap wilayah timur. Ini bukan lagi perang antara negara Chu dan Qie Shenzong, tetapi perang di seluruh wilayah timur. Terlepas dari banyaknya celah, bayangan, dan ahli bela diri yang memusuhi wilayah timur, sebagian besar pendekar di wilayah timur masih tidak ingin melihat tanah air mereka ditindas oleh para pencuri. Para leluhur dari tiga sekte paling makmur, Qie Shenzong, Wanshengshan, dan Qitianzong, menatap Kaisar Chu barusan, seolah-olah mereka berkata, tampaknya pertempuran ini tak terhindarkan, dan kita harus bersiap.